Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-malikil haqqil mubin asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini Mang wadetnya Masya Allah nih gonta-ganti dari rapat ke meeting, meeting ke rapat ke pengajian. Semoga kita semua yang bergabung di sini berlimpah barokah dari Allah SWT. Materinya kita masih dengan kuliah keluarga. Kita akan bahas salah satu bagian penting dari materi keluarga, kuliah keluarga yang manajemen keluarga ya. Kita udah bahas bagian pertama pranikah, yang kedua hukum pernikahan. Kita akan bahas sekarang nomor 3, bagian ketiga ini manajemen keluarga. Bisa menggunakan istilah manajemen keluarga karena keluarga ini sebenarnya adalah organisasi. Dia organisasi terkecil, tapi sekaligus tertua. Mohon maaf bagi peserta yang sudah berumah tangga, tentu posisinya saya terutama harus lebih belajar dengan beliau-beliau. Tapi karena yang isi saya, ya akhirnya saya yang bicara. Tapi sebenarnya ini bab bukan teori, tapi manajerial secara praktis di tengah keluarga itu seperti apa dan harus dijalankan seperti apa. Masya Allah. Materi atau bagian ketiga materi manajemen keluarga ini, atau bagian ketiga manajemen keluarga ini yang menjadi ruh. Ini menjadi bingkai, bukan roh. Rohnya hukum keluarga. Ini menjadi bingkai agar keluarga itu berjalan baik sekali. Nah, kabar buruknya, setiap orang telah mempersiapkan ilmunya untuk mengambil profesi tertentu dan masuk di organisasi tertentu. Insinyur masuk ke perusahaan minyak, sudah ada bekalnya. Sipil masuk ke perusahaan konstruksi, ada bekal. Dan lain sebagainya. Tapi seorang ayah ibu masuk ke keluarga, kadang nggak ada bekalnya. Nah ini semoga makanya ada ketimpangan terkadang. Sementara dia ahli di bidang-bidang tertentu dalam hidupnya, tapi sementara ngelola keluarga ala kadarnya. Padahal keluarga menjadi isu paling penting dalam hidupnya. Gimana manage anak-anak, gimana mau berkomunikasi, luar biasa. Nah, kami ulangi lagi, bagi Bapak Ibu yang sudah sekian lama berkeluarga, ini hanya menjadi materi pengingat, sekaligus bahan evaluasi. Bagi yang baru atau mau menikah, ini menjadi bekal. Ya, dengan ilmu manajemen yang ada, terus diturunkan menjadi manajemen keluarga, ditambah dengan beberapa sisi skill, seperti komunikasi, psikologi, leadership, termasuk manajemen sendiri, jadilah materi ini menjadi materi berdiri sendiri, namanya manajemen keluarga. Poin pertama, kenapa keluarga perlu di-manage dan harus ada manajemen keluarga. Alasan paling utama karena keluarga itu berkumpul 2 orang lebih. Dalam aturan agama, kalau ada 2 orang lebih, harus ada pemimpinnya. Itu bahasa manajemen. Dalam bahasa hukum, kalau ada 2 orang lebih membuat sebuah akad, maka harus ada hukumnya. Itu bagian dari manajemen.
Dan secara fakta, ketika orang menikah, sesungguhnya dia telah membangun organisasi paling kecil dalam hidup dan paling penting. Sehingga manajemen menjadi super penting. Kami ulangi lagi, dia paling tua di antara organisasi. Sebelum ada organisasi politik, yakni negara, organisasi pendidikan, adanya organisasi keluarga, yakni Adam dan Hawa. Dan ini kalau tidak dimanage dengan lebih ini, kalau tidak dimanage, maka bisa melahirkan banyak konflik yang bahkan tidak berkesudahan. Karena dalam keluarga itu hubungannya bukan hanya hubungan kepentingan, tapi ada hubungan rasa. Dan hubungan rasa ini kalau nggak dimanage juga, dahsyat sekali. Sehingga akhirnya manajemen keluarga menjadi hal yang paling vital setelah hukum. Harus dimanage. Jadi siapapun kita mau belajar manajemen atau tidak, begitu kita menjadi anggota keluarga, kita harus paham betul itu aturan berorganisasi di keluarga. Ayah fungsinya apa, ibu fungsinya apa, nanti anak-anak. Terus gimana hal-hal lain yang terkait dengan itu, seperti tadi komunikasi, leadership-nya gimana, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini poin pertama ya, tentang keniscayaan manajemen ini atau urgensinya. Yang kedua yang kita ingin bahas dalam manajemen keluarga ini mencakup apa saja dimensi manajemennya ini. Tapi sebelum kita bahas poin kedua ini, kami ingin tegaskan, tanpa dimanage, keluarga bisa menjadi petaka untuk anggotanya. Tanpa dimanage, keluarga bisa menjadi petaka bagi anggotanya. Karena dia melibatkan rasa. Ketika ada sebagian anggota keluarga, ya bisa suami, bisa istri, bisa anak-anak, itu tidak mendapatkan kondisi terbaiknya, itu bisa kemana-mana. Makanya perlu mendapatkan sentuhan baik yang saya sebut sebagai manajemen keluarga. Apa saja itu? Yang pertama, yang perlu di-manage, tapi saya pikir sebelum lagi jauh ya, di Islam yang seperti ini udah baku. Di Islam yang seperti ini sudah sangat baku. Kalau kita melihat tindakan Rasulullah, itu semua termanage dengan sangat rapi dan baik. Gitu. Kalau tidak begitu ya nggak menang. Meskipun tidak harus di-state, dinyatakan, ditulis. Nah, itu kan masalah budaya tulis-menulis saja. Tapi intinya adalah ada keteraturan, ada fungsi, ada hubungan, ada peran, ada tanggung jawab dari masing-masing anggota organisasi, yakni dari masing-masing anggota keluarga. Yang perlu di-manage, semuanya perlu di-manage. Yang pertama, perlu memanage anggota keluarga. Nah, saya suka menyebut manajemen SDM-nya. Ya, kalau belum punya anak, ya berarti berdua ini perlu SDM-nya ditumbuhkan. Nanti kaitannya dengan visi hidup seorang muslim, yakni menjadi orang muslim yang saleh dan kompeten. Gitu. Suami istri ketika belum punya anak harus memaksimalkan diri. Yang kedua, manajemen keuangan. Ya, harus dikelola dengan sangat baik. Dikelola dengan sangat baik.
Ini juga menjadi isu super penting. Kenapa? Keuangan keluarga kacau, lahir keluarga kacau, bisa miskin, bisa nakal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tentang manajemen aset. Maksudnya, ya faktanya ketika berkeluarga, akhirnya kita punya aset. Itu perlu dikelola dengan sangat baik. Jangan sampai ada yang mubazir. Termasuk di dalamnya adalah aset-aset isi rumah. Ini kalau nggak ditata, rumah bisa jadi gudang. Gitu. Saking senangnya belanja. Ya. Jadi ilmu tentang manajemen modern ini perlu diterapkan di rumah. Gitu. Yang nomor 4, saya suka menyebut manajemen karya. Yakni, karena ini ada SDM, ya, meskipun ini identik dengan SDM, kalau di perusahaan kan manajemen produksi, ya, kita kan nggak produksi, tapi saya nyebutnya manajemen karya. Artinya semua anggota keluarga itu harus punya karya. Karyanya apa dia? Sehingga menjadi keluarga yang sangat produktif. Bukan keluarga yang nggak ada karyanya. Apa karyanya? Pondok, lembaga, keuangan, perusahaan, atau hanya ingin berkarya yang begitu aja. Perlu manajemen karya. Gitu. Jadi artinya SDM ini yang berkembang di keluarga kita ini benar-benar menjadi anggota keluarga yang sangat handal. Gitu. Karyanya apa? Mungkin buku perlu dimanage. Bukan sekedar kerja kita punya karya, karena yang membuat tentu semuanya diikhlaskan kepada Allah. Yang membuat keluarga itu langgeng karena dia punya karya, apapun karyanya. Bisa karya seni, lembaga pendidikan, buku, teori. Ini karya, ini keluarganya punya karya banyak teori di keluarga ini. Dihasilkan banyak teori yang dipatenkan, misalnya. Dan lain sebagainya. Nah, di samping 4 hal ini, ada beberapa skill dan kondisi yang terkait dengan manajemen. Yang saya sebut berarti nomor 5 adalah tentang komunikasi. Gitu. Komunikasi perlu ditata dengan baik. Komunikasi antara anggota keluarga dan komunikasi keluarga dengan orang sekitarnya. Gitu. Berikutnya juga perlu ditata adalah hubungan dengan pihak lain. Yakni anggota keluarga punya hubungan-hubungan dengan RT, dengan tetangga, dengan anggota keluarga yang lain. Kalau di sana kan ada namanya hubungan sosial. Perlu ditata hubungan sosialnya. Misalnya jangan sampai anak-anak nggak punya teman, gitu. Atau anggota keluarga kita atau keluarga kita terkucil dari masyarakat. Naudzubillah min dzalik. Ditata, dipastikan hubungannya dengan sekitarnya, termasuk hubungan dengan kelurahan. Gitu. Terkadang kita anggota keluarga bahkan sampai lurah misalnya jadi musuh, apa-apa nggak ngomong, naudzubillah kan. Gitu. Bikin acara sama Pak RT, Pak RW aja nggak dekat, naudzubillah. Berarti hubungan sosialnya nggak ditata dengan baik. Termasuk di dalamnya adalah tentang leadership, yakni gimana leadershipnya kepala keluarga. Ini semua isu yang menjadi tema dari manajemen keluarga, yang saya sebut sebagai bagian-bagian manajemen keluarga. Isinya apa aja? Ada 4 manajemen, sisanya ada hal-hal yang terkait dengan manajemen yang juga bisa masuk di dalam manajemen keluarga. Semua perlu ditata dengan baik dan semoga keluarga menjadi berjalan dengan baik. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas yang tadi. Fokus ke manajemen SDM. SDM atau anggota keluarga ya, kalau sudah punya anak berarti ada anak. Nanti kaitannya dengan parenting di bagian keempat tentang pengasuhan. Tapi yang ingin saya bahas dalam manajemen keluarga ini,
yang dimaksud manajemen SDM ini gimana? Anggota keluarga, yakni suami dan istri, kemudian anak-anak, ya, dipimpin oleh suami, bisa menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Nah, ini nanti kaitannya dengan visi hidup mukmin. Gitu. Kan visi hidup orang mukmin itu hasanah fid dunya wal akhirah. Bahagia dunia dan akhirat di bawah naungan ridhonya Allah. Nah, profil SDM-nya seorang mukmin, kalau saya menggunakan bahasa simpel, profil SDM-nya mukmin itu adalah seorang muslim yang soleh dan kompeten. Apa itu? Saya ulangi lagi. Seorang muslim yang soleh dan kompeten. Nah, profil ini yang harus disasar, dicapai oleh muslim. Nah, nanti kegiatannya atau tekniknya atau programnya namanya pengasuhan, yang nanti kita akan bahas di bagian keempat dari materi kuliah keluarga ini. Nah, di sesi manajemen SDM ini kita bahas globalnya. Karena bukan sekedar kita mengasuh dalam peng-SDM itu, tapi kita juga harus menempatkan anak-anak termasuk diri kita. Kan di manajemen SDM, kalau di manajemen perusahaan itu kan ada namanya rekrutmen, ada namanya pembinaan, pelatihan, penempatan, jenjang karir. Itu anggota kita harus dibahas kayak gitu. Anak kita dipastikan bahwa profil anggota keluarga kita memenuhi profil saksiyah Islamiyah, pribadi yang Islam. Pribadi yang Islami itu gimana? Nah, pribadi yang Islami itu dalam bahasa yang mudah dipahami namanya pribadi yang soleh dan kompeten. Jadi tujuan kita memanage SDM di anggota keluarga dengan bahasa lain, memanage anggota keluarga adalah agar anggota keluarga menjadi pribadi yang soleh dan kompeten. Ulangi lagi, tujuan dari memanage anggota keluarga adalah agar mereka menjadi manusia yang soleh dan kompeten. Soleh itu apa? Soleh itu minimal memenuhi 5 kualifikasi. Soleh itu minimal memenuhi 5 kualifikasi. Yang pertama, imannya baik. Ya. Iman baik itu gimana? Enggak ada syirik. Benar konsepsinya dan hidup imannya. Jadi iman yang baik itu berarti salamatul iman. Imannya bersih. Enggak ada dari segala macam bentuk syirik. Sahihul iman. Imannya benar. Ini konsep pemahaman imannya benar. Tidak ikut aliran sesat. Nanti kalau mau ditanya, boleh. Yang ketiga, hayawiyatul iman. Imannya hidup. Ya, ini bukan iman yang mati, yang tidak bisa menggerakkan anggota badan. Gitu. Setelah iman, yang kedua, ibadahnya baik. Nah. Atau lebih tepatnya, ibadah dan muamalatnya baik. Ibadah dan muamalatnya baik ini merujuk kepada hukum Islam. Jadi ibadahnya sunnah, tidak ada bid'ah, dijalankan dengan sangat baik. Muamalahnya juga baik, yang ini benar. Maknanya apa? Dia tidak bermuamalah dengan cara yang haram. Ada riba, ada ghul, gharar, dan lain sebagainya. Orang saleh, kualifikasi yang ketiga adalah akhlaknya mulia. Nah, ya. Dan nomor 2, ibadah dan muamalatnya baik. Nomor 3,
akhlaknya mulia. Nah, nanti kaitannya dengan pengasuhan. Karakternya gimana nih? Karakter ayah ibunya. Loh, kan saya udah jadi ayah, udah tua. Oh, tidak. Tetap harus tumbuh menjadi pribadi yang baik. Ibu juga demikian. Terutama ayah ibu. Kalau dia tidak bisa mendandani diri sendiri, ya dia nggak bisa mendidik anaknya nanti. Kalau Anda gagal dengan dirimu, nggak mungkin Anda sukses dengan orang lain. Dirimu aja kau belum selesai. Gitu. Nomor 4, pemikirannya Islami. Tidak sesat, tidak menyimpang, tidak aneh-aneh. Ya, satu-satu nanti bisa dibuat jadi bahan diskusi. Yang kelima, punya badan yang sehat untuk menjalankan peran-peran dalam hidupnya. Punya badan yang sehat supaya bisa menjalankan peran-peran dalam hidupnya. Ada orang soleh, 4-nya benar tapi badannya nggak sehat, akhirnya ya ibadah kurang, ya akhirnya menjadi ya udah memang badannya ya akhirnya nggak mampu lagi sempurna. Jadi nomor 5 sebenarnya lebih ke arah support, punya badan yang sehat yang bisa memungkinkan dia menjalankan peran-peran dalam hidupnya. Itulah orang soleh. Sementara yang disebut dengan kompeten itu 2. Dia punya keahlian di bidangnya. Jadi anggota keluarga ini harus jelas keahlianmu apa. Jangan sampai anggota keluarga nggak jelas keahliannya. Kamu ini apa? Keahlian yang memungkinkan dia bisa mempertahankan hidupnya dengan sangat baik. Jadi kompeten itu ahli di bidangnya. Jadi setiap kita, suami, istri, anak-anak, itu jelas keahlianmu apa. Jangan sampai nggak jelas atau nggak punya keahlian yang bisa diandalkan. Yang kedua, leadership-nya dan komunikasinya baik. Loh, kenapa kalau leadership dan komunikasi baik? Karena ini adalah kompetensi yang memungkinkan orang menjadi kompeten baik karena leadership dan komunikasi itu tidak bisa dihindari karena semua orang itu hebat karena orang lain. Orang tidak mungkin hebat dalam dirinya, dengan dirinya. Perlu orang lain. Nah, supaya orang lain itu bisa dukung kita, bersama kita, perlu leadership dan komunikasi yang baik, didukung oleh karakter yang baik yang sudah dijelaskan di bab kesolehan. Nah, ini namanya SDM yang soleh dan kompeten. Oke, sebelum lanjut sampai poin ini, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Mohon maaf ya, ini suara saya masih sangat berat sekali. Jika agak kurang jelas, mohon dimaafkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadal. Ada pertanyaan di chat, boleh Ustaz? Fadal, saya off cam dulu ya. Fadal, Bu. Dibacakan ya Ustaz. Dari Ibu Intan. Assalamualaikum Ustaz. Berarti tidak apa-apa ya Ustaz untuk yang belum menikah bila menjadikan diri benar-benar memiliki eksistensinya di masyarakat dulu sebelum memutuskan akhirnya menikah. Jadi benar-benar sudah selesai dengan diri sendiri dan bukan masih dalam mencari-cari diri dan eksistensinya. Oh ya, gini. Sebenarnya bahasa itu benar full enggak, tapi ada benarnya. Jadi orang yang belum menikah, enggak eksis dulu, boleh. Tapi selama cara berpikir ini tidak menjadi bemper kemalasan dan kelemahan. Karena terkadang berpikir seperti ini justru menjadi bemper atau jadi jebakan setan, kita nggak tumbuh. Kenapa? Ya kan aku belum eksis kok nggak apa-apa kan. Jadi akhirnya kayak ini, hal baik tapi menjadi jebakan. Ya kan aku juga belum siapa-siapa, nggak apa-apa dong. Tidak bagus-bagus amat dulu. Kecuali aku udah jadi tokoh atau apa baru. Nah, tapi kalau cara berpikir itu malah menjebak dia nggak tumbuh, itu buruk. Gitu. Terus gimana baiknya? Sebenarnya yang ideal itu berpacu, eksislah dan berbenahlah, gitu. Atau berbenahlah dan eksislah. Jadikan eksistensimu di masyarakat itu menjadi pemicu dan pemacu Anda berbenah lebih cepat. Gitu. Tapi kalau faktanya memang belum bisa berbenah dengan cepat,
boleh Anda milih tidak eksis dulu, khawatir menjadi bumerang nanti. Gitu. Tapi memang benar, orang yang belum selesai dengan dirinya nggak bisa menyelesaikan orang lain. Ya, suami yang belum selesai dengan dirinya akan gagal membina keluarga. Istri yang belum selesai dengan dirinya akan konflik dengan suaminya. Tapi pertanyaannya, apakah ada orang selesai dengan dirinya? Ya belum, sampai kapanpun. Terus gimana? Nah, kalau sudah waktunya tiba dan dirimu belum selesai, kan setiap hidup ada milestone ya namanya. 25 nikah, 2 ini gitu, ada milestone. Maka kalau sudah waktunya tiba dan kamu belum selesai, ya berarti berpaculah dengan milestone-mu. Ya sudah, gimana lagi gitu. Paham ya cara berpikirnya ya? Jadi cara berpikir tadi nggak full benar, tapi ada benarnya. Perlu diimbangi dengan cara berpikir yang lain. Yang penting jangan sampai itu jadi jebakan, malah akhirnya kita nggak tumbuh. Karena setiap orang pasti emang selalu belum sempurna dan tidak selesai dengan dirinya. Tapi minimal hal-hal pokok sudah selesai dengan dirinya lah. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya kok masih bingung ya mencerna tadi pembicaraan Ustadz. Jadi bahasa gampangnya gimana Ustadz? Tadi yang kalau orang masih sendiri, itu bagaimana Ustadz? Kok saya nggak bisa nyerna Ustadz? Bisa diulang nggak Ustadz? Kan ada pertanyaan kan nih. Berarti boleh dong Ustadz, saya kan masih sendiri, nggak eksis dulu. Gitu kan ya? Maksudnya eksis itu gimana? Ini pasti anak muda yang nanya ini. Saya Eksis. juga baca pertanyaannya juga saya bingung gitu loh. Jadi bagaimana nih yang dimaksud apa gitu loh Ustadz? Nggak nangkep Jadi, gitu loh. ya itu beda generasi Bu, bukan Ya. generasi apa di ITB-nya. Ya Ustadz. Ustadz jelaskan ke generasi saya Ustadz, biar paham gitu. Ibu kalau bahas generasi sekarang ya, yang generasi milenial, masya Allah, gitu. Bahasanya. Yang terakhir itu tadi malam saya belajar anak saya, namanya Onge. Oke itu Onge. Itu kita nggak paham apa maksudnya nih bocah. Jadi eksis kalau di mata orang sekarang ya, terutama yang 40 ke bawah atau 30-an, itu maknanya dia eksis di tengah masyarakat, dianggap menjadi seseorang, terus kemudian di pergaulan teman-temannya itu dia sudah menempati persepsi tertentu, misalnya, dia sukses karirnya, dia apa gitu, kayak gitu. Jadi dia telah mendapatkan posisi di pergaulannya, itu namanya eksis. Bahkan lebih jauh, eksis itu maknanya dia berpengaruh. Lo aja deh yang ini deh, lo aja deh gitu. Lo kan sudah hebat, itu namanya eksis. Kan ada yang nggak eksis ya, nih dia jadi follower gitu. Kemana-mana follower aja, itu namanya belum eksis. Nah, jadi yang ditanya sama nih ibu ini atau bapak ini nih, atau mas ini nih, nggak apa-apa aku nggak eksis, karena kan aku juga belum nikah, aku belum selesai dengan diriku. Nah, sehingga nggak perlu ngambil peran. Nah, bahasa itu boleh, tapi jangan sampai dijadiin menjadi tameng kita nggak mau tumbuh. Karena banyak anak nggak mau eksis tuh, misalnya nggak mau aktif di organisasi, nggak mau aktif di rohis, nggak aktif di pertemuan alumni, nggak mau aktif di mana, udah di rumah aja deh, gitu. Nah, kalau itu menjadi alasan dia tidak tumbuh, itu buruk. Gitu. Jadi saran saya, nggak apa-apa kalau mau tidak eksis dulu, tapi jangan sampai lambat tumbuhnya ya, diperbaiki diri setiap saat terus, nanti baru eksis. Termasuk memperbaiki keuangan, misalnya karirnya diperbaiki, jangan sampai kerja juga belum, udah kesana kemari kayak toko, padahal duit ngemis ke orang tua, itu nggak bagus juga. Nah, tetapi kalau Anda bisa memilih jalan yang lain juga nggak salah, misalnya sambil eksis, sambil memperbaiki diri, bisa, nggak apa-apa. Itu nggak salah-salah amat. Wallahualam bishawab. Jadi maksudnya itu tadi karena saya belum berkeluarga, saya mau habis-habisan di karir gitu ya, Ustaz ya? Enggak gitu, Bu. Enggak juga. Enggak, eksis itu enggak gitu. Eksis itu ya, aktif di RT, aktif di masjid, aktif di rohis, aktif di pertemuan alumni, aktif di, jadi dia menjadi orang yang punya follower lah, itu namanya eksis. Tampil mungkin ya Ustaz. Ya, mungkin. Tapi nggak harus tampil kalau anak. Jadi ada anak yang nggak tampil tapi eksis gitu di mata anak muda. Biasanya kalau yang aktif di media sosial, ya dia followernya banyak. Gitu. TikToknya langsung viral, itu eksis banget tuh. Gitu.
Kalau dia di tengah alumni, setiap orang pasti ngerujuk ke dia. Itu namanya eksis banget. Jadi maksudnya dia itu membuat eksistensi diri di masyarakat dulu, baru dia mikirin nikah gitu ya, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Kok ini sebelum memutuskan akhirnya nikah? Jadi apa hubungannya sama menikah gitu loh? Kan sama-sama bisa jalan. Orang kalau belum gitu. menikah, Bu, kalau orang belum menikah itu ada banyak anak muda, kalau dia belum nikah, dia itu tidak perlu eksis banget, karena kan masih remaja, masih dianggap bocah. Ngapain eksis di masyarakat, sampai harus mimpin anak muda, bikin ini, nggak perlu. Jadi, saya udah biarin aja deh, masih foya-foya, masih main-main, gitu. Sadiawi ya, Bu. Emang beda generasi, udah biarin aja lah. Itu pasti yang nanya, paham lah itu. Yang nanya paham saya aja ada mengembang saya. Kenapa? Bukan, soalnya kalau menurut saya nggak apa-apa lah eksis, tapi juga ada persiapan ke menikah juga gitu. Jadi judulnya jalan gitu, jangan terus satu dipilih-pilih gitu. Maksud saya gitu loh. Nah, itu karena generasi 78. Jadi Bu, di anak muda sekarang itu ada pikiran kayak gitu memang. Jadi merasa ingin menikmati masa remaja gitu loh Bu. Jadi kan kalau dia eksis, itu kan sudah terikat Bu. Misalnya mohon maaf, kalau dia misalnya mau jadi ketua alumni, misalnya gitu ya, mau jadi ketua alumni, kan dia terikat tuh. Atau dia mau menjadi ketua remaja masjid, misalnya ya, ketua remaja masjid di lingkungan, ya udah, ya dia harus ngurus adik-adiknya, macam-macam gitu. Atau apa? Nah kalau dia belum eksis, ya kan dia masih kesana kemari, motor-motoran masih nggak apa-apa, kan gue belum siapa-siapa gitu. Gitu, Bu. Tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz? Monggo dilanjutkan barangkali. Lanjut ya. Nah, jadi kami ulangi lagi bisa dipahami ya. Jadi memanage anggota keluarga dan ini perlu sentuhan manajemen, bukan sekedar pengasuhan. Karena nanti kalau hanya pengasuhan itu ada menumbuhkan anaknya menjadi X. Tapi di pembahasan manajemen keluarga yang ya sekarang poin manajemen SDM ini adalah katakan di konteks seorang ayah, setelah dia menumbuh kembangkan anaknya menjadi orang soleh dan kompeten, dia perlu membantu mendampingi pertumbuhannya, gitu. Perkembangannya, gitu. Sehingga kita bayangkan keluarga-keluarga Muslim itu melahirkan generasi yang kompeten, soleh dan kompeten. Jadi Islam itu kan yang membawa itu kan orang. Gitu. Orang kenal Islam kan bukan dari ada pembawanya. Nah, kalau SDM pembawanya ini nggak kredibel, apalagi nggak soleh, ya udah Islam ini nggak bisa tegak. Gitu. Jadi manajemen keluarga, SDM keluarga ini bertujuan melahirkan anggota keluarga yang memenuhi persyaratan soleh dan kompeten. Setelah dibina, dididik, dilatih, didampingi oleh, katakan di konteks ini ayah ibunya, atau suami mendampingi istri membantu suami untuk tumbuh, paham ya? Jadi bukan berarti kalau sudah anggota keluarga langsung identik dengan anak, enggak. Suami membantu istrinya tumbuh, berkembang. Suami mendidik anaknya tumbuh. Suami istri mendidik anaknya tumbuh, berkembang. Oke. Istri membantu suami mendidik anak-anaknya. Istri mendampingi suami untuk tumbuh. Awas, ingat ya, ini ada satu kondisi yang luar biasa pentingnya. Ternyata seorang suami itu baru tumbuh berkembang kalau berada di samping wanita yang juga tumbuh berkembang. Sampai ada ungkapan dalam bahasa Arab itu juga diikuti oleh seluruh budaya yang lain ya. Wara'a kulli rajulin azim imra'atun azimah. Di belakang setiap laki-laki besar selalu ada wanita besar. Maksudnya laki-laki besar bukan berbadan besar, tapi yang punya karya yang besar, kapasitas yang besar. Itu selalu ada wanita besar, yakni wanita yang berpikir besar, mau mendampingi, mau dan seterusnya. Gitu. Yang
yang sebenarnya menjadi ciri-ciri wanita solihah gitu. Yang kemarin kita bahas kewajiban-kewajiban wanita. Itu kalau dikerjakan, Masya Allah. Gitu. Nah, di manajemen SDM ini juga kayak gitu. Gimana sekarang kita manage, kita gimana mengembangkan ayah ini. Ayah jangan sampai kehabisan waktu hanya nyari nafkah. Nggak lupa perkembangan dirinya, pertumbuhan dirinya. Ini fatal ya. Kalau di masyarakat tradisional kan kalau udah menjadi ayah ya udah dia nggak tumbuh. Gitu. Alhamdulillah minta kasihan para ayah dieksploitasi tenaganya nyari nafkah, dirinya nggak tumbuh. Bahkan di beberapa keluarga sampai kesehatannya nggak diperhatikan. Bahkan sampai ibadah nggak punya waktu, nyari nafkah terus. Itu kesalahannya. Dia kan harus mempertahankan kesolehannya. Gitu. Contoh misalnya gini, nggak usah ngaji lah, kita nyari sampingan aja deh. Loh, seorang suami kewajibannya bukan hanya nyari nafkah, dia harus jadi orang soleh juga. Ya, kalau sampai ngaji aja nggak punya waktu, nyari nafkah mulu, didesak-desak sama istrinya mulu, ini naudzubillah istri dolim ini. Gitu. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Jadi wanita dan anak-anak perlu mensupport ayahnya, suaminya menjadi pribadi yang soleh dan kompeten. Suami juga demikian, perlu mendidik istrinya, bahkan menjadi kewajiban kan. Sebentar, ini ada yang mau datang. Jangan sampai menjadi istri, akhirnya berubah menjadi pribadi yang nggak tumbuh sama sekali. Gitu. Udah mentok. Mungkin nggak sampai, ya nggak belajar enggak, dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai dibalik ya. Saking inginnya bertumbuh, sampai kemudian kehilangan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Sampai nggak ngurus rumah atau anak-anak itu dolim. Tapi juga sama, saking ngurus anak-anak suami sampai lupa dirinya, itu juga madlum namanya. Makanya dolim tidak boleh, didolimi juga tidak boleh. Kita diajarkan oleh baginda Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika min an adzlima au udzlama alaih, wa a'udzubika min an azilla au uzalla alaih. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari mendolimi atau didolimi. Dan saya berlindung kepadamu dari tergelincir atau digelincirkan. Nah, gitu ya. Jadi kami ulangi lagi, istri juga perlu termanage dengan baik. Ini nanti akhirnya teknisnya kita bahas secara global, secara detail dibahas nanti di pengasuhan. Meskipun kalau pengasuhan itu identik ke anak-anak ya. Makanya di manajemen keluarga ini lebih lengkap daripada bahasan pengasuhan. Karena ayah ibu jadi objek gitu. Termasuk kesalahan fatal di dalam mengelola keluarga adalah ketika ayah ibu tidak juga dikasih kesempatan tumbuh dan berkembang. Itu ayahnya jadi bodoh, kurang sehat, dekil gitu. Coba misalnya ayah nyari nafkah dan kadang nyari nafkahnya juga ke tempat-tempat yang membuat dia dekil karena menjadi petani. Istrinya Masya Allah gitu, kayak bidadari, dolim, ini dolim. Atau dibalik, istrinya sampai dekil ke pasar, ke sawah, suaminya ingkang kaki, dolim juga, nggak boleh. Jadi seorang suami meskipun udah jadi suami tetap harus tumbuh berkembang, karena kalau nggak tumbuh berkembang ya dia tidak menjadi mukmin yang baik. Demikian juga seorang istri, meskipun udah menjadi istri harus tumbuh berkembang, nggak boleh berhenti. Ya kalau perlu tetap kuliah S2, S3. Seorang ayah juga kayak gitu. Tetap ngaji, tumbuh berkembang. Kesehatannya dijaga, semuanya dijaga. Bisa dipahami ya. Nah, ayah ibu ini menumbuh kembangkan anak-anaknya. Nanti detailnya di pengasuhannya. Tapi juga di samping tumbuh kembangnya, dalam manajemen keluarga ini gimana ayah ibu dan ini juga gimana pengembangannya. Kalau dia punya kompetensi tertentu, dia diarahkan
gitu. Ternyata istriku ini kok organisasi bagus, ya udah mah kamu ikut deh di organisasi sosial biar tumbuh berkembang gitu. Nah ini jangan sampai ikut organisasi sosial itu misalnya hanya sebagai rekreasi aja, enggak, ini menjadi pertumbuhan dirinya gitu. Bisa dipahami ya. Ayah ibu juga kayak gitu, anak-anak juga gitu. Intinya manajemen SDM ini adalah melahirkan orang-orang yang sangat kompeten, yang tumbuh berkembang menjadi generasi yang bisa memikul amanah dakwah. Yang ia bisa menjadi da'i ilallah dan bisa berperan untuk memakmurkan alam semesta, menjadi pemimpin atas alam semesta. Gitu. Jangan sampai anggota keluarga muslim justru menjadi beban untuk jadi beban masyarakat, petaka masyarakat, tidak jadi leader di masyarakat. Karena doktrin dari Rasulullah, kullukum ra' wa kullukum mas'ul an ra'iyat. Setiap kalian itu leader dan kalian diminta jawabnya oleh di atas apa yang kalian pimpin. Oke, jamaah yang dirahmati Allah peserta yang berbahagia, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan lagi dipersilahkan. Kelihatannya mohon maaf ini, saya tidak sanggup terus sampai jam 10. Ini suara sudah sangat-sangat berat ini. Silakan kalau ada pertanyaan, nanti kita akhiri, mohon maaf, di 9.30 ya. Semoga ini suaranya agak boleh. Fadal, ada pertanyaan? Ya, di chat nggak ada Ustadz, Raisen juga nggak ada. Oke. Coba teman-teman ada yang mau tanya nggak ya? Kita kasih kesempatan, coba mungkin ada yang mau bertanya. Ada. Belum ada Ustadz. Oh, tapi Raisen Masya Allah ya. Ini si Mas Agung mencatat luar biasa. Nanti Ya insya Allah Ustadz. dahsyat sekali. Nah, kalau kita pemahaman mengelola keluarga itu lengkap begini, jadi keluarga itu tidak diurus asal gitu. Dan ada panduan-panduannya. Gitu. Ilmu yang bertebaran, yang didedikasikan untuk perusahaan, itu kita bisa manfaatkan untuk keluarga. Jadi saya suka begini, kalau untuk mencari keuntungan saja, sampai dilahirkan banyak teori, itu kan untuk mencari duit aja kan. Ilmu arsitek, ilmu ini, ini kan untuk menumbuhkan dunia. Manajemen keuangan, marketing, gitu. Dan untuk mencapai dunia dan akhirat harus ilmu yang lebih gitu. Nah, makanya kita bisa manfaatin ilmu-ilmu ini untuk manage anggota keluarga. Dan ini secara umum gitu. Nanti insya Allah minggu depan semoga saya bisa hadirkan slide-nya. Slide-nya ada di salah satu file perlu kita cari. Nanti agak detail. Oke ya, ini gambaran umum. Nah, ada beberapa catatan di dalam mengelola SDM keluarga ini. Yang pertama, mengelola SDM anggota keluarga ini perlu ditekuni dengan sangat baik dengan ilmu yang cukup. Gitu. Kita tidak semua kita ahli sih. Kalau di manajer SDM pasti orang psikologi kalau di perusahaan. Kita tidak orang psikologi. Kalau untuk perkembangan pendidikan pasti akan diserahkan kepada pelatih atau trainer. Tidak semua kita orang psikologi, nggak semua kita orang pendidikan, dan tidak semua kita trainer. Gitu. Gimana kayak gitu? Makanya perlu ketekunan sehingga ilmu-ilmu itu kita bisa pelajari secara autodidak. Jadi saya suka mengatakan, ayah, ibu, suami, istri, apapun background ilmunya, perlu punya background pendidikan. Perlu punya ilmu tentang psikologi, perlu punya ilmu manajemen ala kadarnya, supaya bisa kelola anggota keluarganya. Gitu. Kalau tidak, ya awur-awuran. Gitu. Jadi perlu ketekunan yang luar biasa. Yang ketiga, nah kalau dari punya ilmu yang cukup, ya insya Allah. Yang kedua, perlu membekali diri dengan ilmu-ilmu pendukung tadi. Siapapun kita, perlu belajar ilmu manajemen, leadership, komunikasi, psikologi, pendidikan, gitu. Kalau tidak, ya akhirnya terjadi pengelolaan keluarga ya sekenanya.
Itu. Cuman bedanya sekenanya zaman orang tua kita yang mungkin tidak pendidikannya kurang tinggi, sekenanya itu ketemunya nilainya 3. Tapi bisa jadi generasi yang pendidikannya sudah S2, S3, tapi karena nggak menekuni ini, sekenanya akhirnya ya sekenanya pula, meskipun nilainya udah 6. Karena ada background pendidikan tingginya. Tapi ya sekenanya nggak diatur baik gitu. Wong sudah diatur baik aja, belum tentu ketemu baik kok. Kenapa? Ada kuasa Allah. Setiap anak-anak punya hidayahnya masing-masing. Perlu mendukung ilmu yang cukup. Yang ketiga, perlu kesabaran untuk implementasi. Karena di keluarga ini nggak kayak perusahaan. Kalau perusahaan itu, kalau ada pegawai atau apa, kasih SP1, SP2, SP3, pecat. Keluarga enggak. Mau badungnya kayak apa, itu anakmu. Gitu. Mau kongres 1000 kali, itu istrimu. Nah, kan perceraian bukan jalan terbaik kan. Itu makanya semoga milih yang baik ya. Waduh, kayak gini mah mendingan pecat saja. Ya nggak bisa kan. Itu istrimu, itu suamimu. Jadi perlu ketekunan untuk mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Perlu kesabaran mengimplementasikan. Nah, sehingga dengan izin Allah, disertai dengan doa, hasilnya maksimal. Anggota keluarga kita itu memang soleh dan kompeten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini. Jika tidak ada pertanyaan, kami mohon izin mengakhiri Ada Ustadz. Jika ada pertanyaan, Ustadz, ada beberapa pertanyaan, boleh ya Ustadz ya? Betul, Bu. Iya, Bu. Ini saya lihat dulu yang di chat. Adakah buku yang bisa Ustadz referensikan untuk leadership dan komunikasi yang baik? Oh iya. Kalau komunikasi, kalau leadership, itu sekarang sampai hari ini guru leadership yang baik masih Maxwell ya. Bisa saya pakai di beberapa training biasanya. Meskipun yang nulis itu orang-orang sekuler, tapi baik teorinya. Kalau leadership yang untuk langsung Islami, ada beberapa buku. Tapi kita tidak menafikan, rata-rata juga merefer ke buku-buku guru leadership yang sudah populer. Ada Maxwell itu bukunya leadership. Tapi ada buku Anthony Safi'i, itu Rasulullah, sang leader, sang manager. Itu boleh juga menjadi referensi. Itu bagus juga. Kalau antum misalnya nggak tertarik Maxwell, buku itu juga bisa menjadi. Meskipun hampir semua teori leadership ya karena ya posisi umat Islam memang bukan penggagas, bukan penulis teori pertama ya, sehingga akhirnya buku-buku yang Islami refernya ke sana, atau biasanya akhirnya buku-buku itu menjadi referensi, terus Muslim mengislamkan. Nah, ini saya termasuk yang tidak terlalu suka kayak gini, ngeklaim-klaim nggak suka. Ya kalau kita bangun teori aja bangun dari awal. Itu 2 buku itu bagus. Komunikasi, ada beberapa komunikasi di belakang saya ini buku-buku kayak gitu, karena memang saya motivator. Kalau Anda tahu di buku-buku saya yang Arab-Arab itu di rumah semua belakangnya. Yang di sini banyak buku-buku yang ada beberapa komunikasi yang ada buku komunikasi efektif, ada macam-macam ya. Pokoknya beli buku apa aja bagus. Tapi kalau yang buku dasar komunikasi itu yang ditulis oleh, diajarkan di S2 itu kalau nggak salah itu. Kalau lupa. Judulnya komunikasi. Karena kalau di perusahaan kan seorang manajer harus punya komunikasi bagus ya. Bukunya tebal itu. Itu yang materi pokok kalau di S2 manajemen kan ada komunikasi juga. Itu terutama yang ilmu komunikasi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu, Bu. Ustadz, ada satu pertanyaan ya Ustadz ya, dari saya Ustadz. Tadi Ustadz jabarkan soleh itu tadi iman yang baik, ibadah, muamalat yang baik, ya. Macam itu ya Ustadz ya? Ya, soleh itu 5 kualifikasinya. Nah, ya itu maksud saya dengan term yang selama ini kita sudah tahu, mutakin, mukminin, itu bagaimana Ustadz? Kaitannya atau ada irisannya atau itu barangnya itu juga gitu atau bagaimana Ustadz? Ya, jadi barangnya mirip, tapi pintu masuknya beda-beda. Kan kalau mutakin, mukmin kan istilah-istilah baku,
yang apa? Yang juga sama dengan orang-orang soleh. Cuman kan istilah muttaqin, soleh, orang baik, itu kan istilah yang kontennya mirip, cuman penekanannya berbeda. Kalau muttaqin itu kan penekanannya lebih ke arah hubungan dengan Allah. Gitu kan? Kalau antum lihat muttaqin itu, terkadang penekanannya ke karakter, kayak di surat Ali Imran. Tapi kalau surat Al-Baqarah, muttaqin itu kan iman kepada ghaib, kemudian iman kepada hari akhir, Alkitab, gitu. Kan jadi langsung menjadi bahasa iman. Jadi sebenarnya bahasa soleh ini bahasa yang agak profan aja, gampang dipahami, gitu aja. Dan itu juga nggak terlalu sama dengan muttaqin. Cuman kalau menggunakan istilah muttaqin, Quran sudah mengambil istilah itu dan menggunakan kualifikasi sendiri. Nah, istilah-istilah yang belakangan itu apakah berarti menyalahi Quran? Tidak, dia memudahkan aja ke masyarakat supaya gini loh pemahamannya, karena Quran menggunakan beberapa istilah. Yaudah kita pakai yang ini ya, gitu. Misalnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maksudnya sama sebetulnya ya, setiap barangnya itu juga. Cuman tadi yang disebut pintu masuknya beda tuh apa tuh maksudnya, Ustaz? Strukturisasi teori. Kalau muttaqin di Al-Baqarah itu kan 5 kualifikasinya kan, iman pada ghaib. Ya. Itu kan kita pakai namanya imannya benar. Terus dia mendirikan sholat. Itu kita pakai ibadahnya benar. Nah, tapi muamalah kan nggak dibahas. Muamalah di mana? Di ayat-ayat yang lain tentang masalah halal haram kan harus masuk juga. Tapi kalau Al-Baqarah, di mana letaknya muamalah? Iman pada Al-Quran secara umum. Gitu. Itu kan pintu masuk. Kalau iman sama Al-Quran maknanya semuanya udah masuk semua kan. Allah alam bisa. Nah, teorisasi dari apa yang di Al-Quran itu bagian dari ilmu Al-Quran, memudahkan orang memahami Al-Quran. Allah alam bisa. Ustaz, ini ada satu pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan satu lagi, bisa Ustaz? Betul Bu. Terakhir ya mungkin ini. Yeah. Saya bacakan agak panjang Ustaz ya. Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Semua anak-anak ibu saya sudah berkeluarga semua. Saat tertentu ada konflik antar anaknya. 2 kakak perempuan saya, anak pertama dan kedua, orangnya keras dan berpendapat dirinya yang benar. Sementara saya pribadi sudah mengambil keputusan mendoakan yang berkonflik antar saudara ini. Ibu bapak saya berkecenderungannya kepada kakak nomor 1 saya. Sehingga saat konflik mereka berdua, kakak 1 dan kedua, ibu saya bingung sendiri gimana menegur mereka. Gimana saya menenangkan ibu saya ya Pak, supaya nggak jadi beban mereka. Ya, ini Masya Allah, ini termasuk masalah yang cukup berat jika ada anak konflik dengan pendirian yang demikian kuat. Dan ibunya tidak bisa ambil peran, bapaknya ngambil peran. Ini termasuk musibah namanya dha'ful abawain, lemahnya kedua orang tua. Jadi kalau kita bicara idealisme, orang tua itu leader. Dia bisa mengatur, mengarahkan, mendamaikan, meluruskan. Nah, kalau orang tua tidak bisa berfungsi kayak gitu, itu berarti namanya orang tua lemah. Ya, kenapa bisa terjadi? Bisa banyak hal. Mungkin kelemahan karakter, mungkin isyan al-walad, memang kemaksiatan anak, memang anaknya memang maksiat, tidak nurut sama orang tua, atau ilmu yang tidak seimbang, komunikasi nggak efektif, kasih sayang, dan macam-macam. Nah, tapi kan memang sebagaimana orang bisa menjadi lemah, orang tua juga bisa menjadi lemah. Orang bisa menjadi miskin, orang juga bisa menjadi kaya, sama kasus kayak gitu. Saran saya, bapak ibunya coba memperbaiki dirinya, beberapa hal, misalnya tentang pengetahuan, tentang apa, yang pertama. Yang kedua, menguatkan peran, yakni orang tua ya orang tua. Orang tua ya orang tua. Kalau ada apa saja, orang tua jadi rujukan. Nah setelah itu baru nomor 3. Mulai memanggil anak-anaknya untuk tidak konflik. Gimana caranya? Teori tentang penyelesaian konflik bisa dipakai. Kalau teori agama namanya mendamaikan orang berselisih. Meskipun tidak sampai tengkar,
Tapi itu bagian dari proses untuk menuju pertengkaran. Jadi mendamaikan orang. Gimana caranya? Ada ilmunya. Dipahami dua-duanya terus apa. Nah, kalau sudah demikian, didamaikan orang tua nggak nurut, berarti ketemu dan orang tuanya benar ya. Orang tuanya sudah berproses dengan baik. Mendamaikan kedua anak yang berselisih. Orang tua sudah berperan dengan baik. Kok dua-duanya atau salah satu nggak nurut, berarti masuk kategori anak tidak nurut. Gitu. Ya, itu tinggal disikapi aja. Tapi kalau orang tuanya tidak ngambil peran mendamaikan dan tidak kompeten mendamaikan, ya berarti kalau anak tidak nurut, tidak serta-merta anaknya tidak nurut. Nah, di konteks ini, kalau daripada pusing, bisa jadi ini saran paling efektif tapi paling tidak ilmiah. Yang ini udah diemin aja dulu. Nanti lama-lama juga baik sendiri. Gitu kira-kira gitu. Ya akhirnya pilihan terakhir itu kalau dalam bahasa amar ma'ruf nahi munkar dhaful iman. Diemin aja lah daripada pusing. Gitu. Ya, itu gitu aja. Dan kalau Anda menjadi anak yang kelima, saran kepada ibunya, ya ibu kalau mau bisa damain aja. Nanti ibu ngambil sikap. Dan sikap ibu dituruti semuanya. Kalau ibu tidak bisa mendamaikan, nggak bisa bersikap, udah lupain aja, biarin aja. Tahu udah berkeluarga, udah lepas aja udah. Itu cara paling baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, sepertinya tidak ada lagi dan sudah kurang 1 menit lagi dari kesediaan Ustadz yang dengan kondisi Ustadz sekarang. Sebaiknya barangkali kita tutup saja ya Ustadz. Ya Bu, insya Allah Bu. Ini mohon maaf ya para peserta yang berbahagia. Ini sudah Masya Allah nih. Sudah sangat ngeden jadi kasihan. Nanti khawatir malah hilang. Ya. Cepat sembuh Ustadz. Ya. Ustadz 4 hari di pondok. Jadi Masya Allah. Jadi angkat-angkatan. Ya monggo Bu, ditutup Bu. Insya Allah. Ditutup dengan doa Ustadz ya. Monggo silakan sekalian kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin salli wa sallim ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa tub alaina tawwabur rahim. Ighfir lana wa lidnahum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Tawwabur rahim. Is'alna wa auladana wa azwajana min ahli khair. Wa la tasna wa min ahli zahir. Rabbana atina fid dunya hasanah وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.